Martial Peak 3589. Sekarang ada satu orang lagi di gunung tanpa nama. Itu secara alami lebih hidup. Saat berkultivasi, Huolun sesekali bisa melihat sosok Li Siqing yang sibuk di puncak gunung di sebelah kirinya. Karena dia ingin menetap, dia pasti membutuhkan tempat untuk menetap. Untungnya, ada pohon di puncak gunung. Jadi seharusnya tidak sulit untuk membangun rumah pohon. Hanya dalam beberapa hari, sebuah bangunan kecil telah terbentuk. Jarak antara dua puncak hanya beberapa puluh kilometer. Dan penglihatan Huolun cukup bagus sehingga dia secara alami dapat melihatnya dengan jelas. Melihat rumah kecil yang indah dan kemudian rumah kayunya sendiri, Huolun memiliki keinginan untuk menekan rumah kayunya dan membangun yang baru. Tetapi pemikiran ini hanya pemikiran yang lewat. Itu hanya tempat tinggal. Jadi meskipun jelek, tidak apa-apa asalkan bisa menampung orang. Ini juga bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Huolun ingin mengunjunginya dan memberi selamat padanya. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih seorang wanita. Jika dia berlari ke arahnya, itu mungkin menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Bagaimanapun, mereka adalah tetangga. Dan begitu mereka menjadi akrab satu sama lain, akan selalu ada kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi. Namun, Li Siqing sepertinya merasakan sesuatu dan mendongak, sedikit mengangguk ke arahnya. Sejak tetangga yang cantik muncul di gunung terdekat, gunung tanpa nama telah berubah setiap beberapa hari. Ketika dia keluar untuk kedua kalinya, Huolun biasanya melirik ke arah puncak gunung yang berdekatan dan kemudian menyeka matanya, hampir tidak mengenalinya. Puncak gunung di sana adalah lautan bunga merah dan hijau, dipenuhi dengan keharuman burung dan pemandangan yang indah. Beberapa hari kemudian, lembah di tengah tiga puncak gunung juga berubah. Di dalam lembah, ada beberapa bunga dan rerumputan yang bahkan Huolun tidak bisa sebutkan namanya. Berdiri di depan rumah kayunya, dia bahkan bisa mencium aroma bunga dari angin sepoi-sepoi. Ini adalah wanita yang mencintai bunga. Huolun berpikir dalam hatinya. Tetapi karena ini adalah minatnya, dia tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Belum lagi, setelah dimanfaatkan oleh tetangganya, pemandangan di sekitar gunung tanpa nama ini menjadi cukup indah dan cocok untuk ditinggali. Beberapa hari kemudian, ketika Huolun keluar dari pengasingan, dia sekali lagi tercengang. Karena sebenarnya ada beberapa bunga dan rumput yang tumbuh di puncak gunungnya, menambah vitalitasnya. Melihat ke atas, di puncak gunung tak berpenghuni lainnya, ada sosok yang sibuk dan anggun. Huolun tidak bisa menahan tawa. Pada hari tertentu setengah bulan kemudian, Huolun sedang bermeditasi di kamarnya ketika dia tiba-tiba dikejutkan oleh suara pertempuran. Suara pertempuran tidak jauh dari tempat dia berada. Jadi seharusnya di lembah gunung di bawah puncak. Suara pertempuran juga membuat Huolun merasa familiar. Itu adalah tetangganya. Dia segera berdiri, membuka pintu, dan melihat ke arah lembah gunung. Hanya untuk melihat dua sosok yang saling bertarung. Lembah gunung yang awalnya indah sekarang dalam keadaan kacau. Dan semua bunga yang tidak dikenal telah layu. Seperti yang dia duga, yang bertarung memang tetangganya. Sementara yang lain adalah pria kekar dengan otot menonjol yang terlihat seperti demon kekuatan. Apakah itu tetangganya atau iblis kekuatan ini? Kedua kultivasi mereka seharusnya cukup bagus. Setidaknya lebih tinggi dari miliknya. Tetapi karena mereka dibatasi oleh hukum dunia di dunia ini, bahkan jika kekuatan mereka luar biasa, itu sulit bagi mereka untuk menampilkan terlalu banyak kekuatan. Kekuatan yang mereka tunjukkan hanya di Origin King Realm. Namun, meskipun kekuatan mereka berada di titik awal yang sama, tetangga cantik itu tidak sebanding dengan kekuatan iblis. Tanpa ragu, fisik kekuatan iblis sangat kuat dan kekuatannya luar biasa. Di Void King Realm, semakin kuat fisik seseorang, semakin besar keuntungannya. Pertarungan seharusnya tidak berlangsung lama, tetapi Huolun menemukan bahwa tetangganya telah benar-benar jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mengandalkan teknik gerakannya yang gesit, dia mampu terus-menerus mengelak di sekitar tubuh kekuatan iblis sementara mata yang terakhir bersinar dengan cahaya cabul saat dia menyeringai jahat. Pukulan dan tendangannya tampak sederhana dan canggung. Tetapi masing-masing dari mereka mampu menampilkan kekuatan yang menakutkan.
Sudut mata Huolun berkedut karena dia tidak tahu apakah harus mengabaikannya atau bergegas membantu tetangganya. Omong-omong, dia tidak memiliki banyak kontak dengan tetangganya ini. Belum lagi persahabatan mereka. Bahkan jika dia hanya berdiri dan menonton, tidak ada yang bisa mengkritiknya. Tetapi melihat senyum cabul di wajah kekuatan iblis, Huolun tahu bahwa jika tetangga ini dikalahkan, nasibnya tidak akan lebih baik daripada kematian. Dari sudut matanya, Huolun melihat jejak merah. Memalingkan kepalanya, dia melihat bahwa bunga dan tanaman yang ditanam tetangganya beberapa hari yang lalu sekarang bermekaran dengan bunga merah. Saat bunga-bunga berkibar tertiup angin, aroma bunga memenuhi hidungnya, membuatnya merasa segar. Sial, Huolun mengatupkan giginya dan mengutuk. Ekspresi ragu-ragunya menghilang saat dia mendorong ki iblisnya ke arah lembah. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, dia tiba-tiba melihat awan darah keluar dari samping dan mendekati medan perang dengan kecepatan yang lebih cepat. Seorang pembantu, wajah Huolun memucat saat dia menuangkan lebih banyak lagi demonic ki ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 kapak dan berteriak, "Hati-hati." Ini adalah pengingat untuk Li Siqing. Di dalam lembah gunung, Li Siqing, yang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis kekuatan, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi ketika dia melihat awan darah mengalir ke arahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi kesusahan. Hari ini, dia menanam rumput dan bunga di lembah gunung. Tetapi siapa yang mengira bahwa iblis kekuatan tiba-tiba turun dari langit dan menyerangnya setelah beberapa kata ejekan. Baik atau buruk, dia adalah murid Great Emperor Flower Shadow. Meskipun temperamennya lemah dan lembut, sekarang dia telah mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa? Kekuatan iblis ini jelas merupakan Raja Iblis tingkat tinggi. Meskipun dia dibatasi oleh hukum dunia di dunia ini dan tidak dapat menunjukkan terlalu banyak kekuatan, dia hanya bisa menampilkan kekuatan Raja Origin. Namun, pengalaman tempurnya masih ada. Dan dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak lama kemudian Li Siqing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang iblis darah lain telah muncul. Kepahitan di hati Li Siqing bisa dibayangkan. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain hari ini, dia akan segera menggunakan teknik rahasia pemakaman bunga. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan merusak reputasi gurunya. Dalam sekejap mata, awan darah sudah bergegas ke medan perang. Tetapi Huolun masih 10 km jauhnya. 2 kapak di tangannya masih memancarkan ki iblis yang tebal. Mulutnya masih berteriak saat dia berlari dengan seluruh kekuatannya. Berharap dia memiliki sepasang sayap di punggungnya. Wanita cantik itu adalah tetangga yang baik dan sebenarnya telah menanam begitu banyak bunga dan tanaman di depan pintunya. Tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan baik. Beberapa hari yang lalu, ketika dia melihat bunga dan tanaman yang baru tumbuh, Huolun benar-benar tersentuh. Bagaimana Huolun bisa tahan melihat tetangga yang begitu baik menderita? Di bawah tatapan terkejut semua orang, awan darah bergegas ke medan. Ah, Huolun menjerit pelan. Matanya melebar saat dia menatap ke depannya dengan heran. Ini karena awan darah tidak melakukan apapun pada tetangganya dan malah langsung menabrak Strength Demon. Ketika awan darah menyerbu, Demon kekuatan jelas berjaga-jaga. Tetapi kecepatan awan darah terlalu cepat. Dan teknik bergerak klan darah iblis tidak ada duanya di seluruh wilayah iblis. Sebelum kekuatan iblis bisa bereaksi, dia dipukul. Segera setelah itu, dari dalam awan darah, serangkaian bentrokan hebat bisa terdengar. Pada saat berikutnya, awan darah mundur dan mendarat di depan Li Siqing, memperlihatkan sosok yang agung, seperti gunung yang bisa menghalangi badai dahsyat. Strength Demon, di sisi lain, mundur beberapa langkah dan menatap ke depan dengan dingin. Di belakang iblis darah, Li Siqing tercengang. Sosok di depannya memberinya perasaan yang sangat akrab. Jika dia tidak memastikan bahwa orang ini adalah iblis darah, Li Siqing akan mengira itu adalah Yang Kai. Namun, hanya klan iblis darah yang bisa mengendalikan teknik rahasia darah. Jadi orang di depannya ini jelas bukan Yang Kai. Terlebih lagi, Yang Kai harus melahap benua wilayah iblis baru-baru ini. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan tempat ini? Apa kamu baik-baik saja? Suara yang agak rendah datang dari depan.
Li Siqing tahu dia bertanya padanya. Jadi dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja." Pada saat ini, Huolun akhirnya bergegas, membawa 2 kapak besar yang tingginya setengah dari manusia. Dia tampak sangat agung saat dia melirik Blood Demon sebelum berbalik ke Li Siqing dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Li Siqing menggelengkan kepalanya. Suaranya masih lembut. "Tidak apa-apa." Huolun mengangguk. "Bagus, kamu baik-baik saja." Melirik Blood Demon lagi. Meskipun mereka tidak saling mengenal, Huolun masih mengangguk ke arahnya dengan ramah sebagai bentuk sapaan. Ada sangat sedikit orang di ras iblis yang sopan. Tetapi wanita cantik selalu memiliki beberapa keuntungan. Huolun merasa bahwa alasan iblis darah untuk membantu di sini adalah ini. Tapi tidak peduli apa, orang ini adalah salah satunya. 3 lawan 1. Situasinya cukup jelas. Dengan hanya kekuatan dari Origin King Realm, Strength Demon tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Bahkan jika ia memiliki semacam kemampuan luar biasa. Tinggal di sini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi setelah melirik Huolun dan Blood Demon, dia mendengus dingin dan tiba-tiba mundur. "Kamu ingin pergi setelah datang ke sini?" Blood Demon mencibir. "Menurutmu tempat seperti apa ini?" Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar dan lautan darah tiba-tiba meledak. Lembah gunung yang awalnya hijau dan berwarna-warni tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Hal ini terjadi terlalu tiba-tiba. Jadi Huolun berpikir bahwa iblis darah memiliki semacam dendam mendalam dengan iblis kekuatan itu. Kalau tidak, mengapa dia mencoba menghentikannya jika dia ingin pergi? Jelas bahwa kekuatan iblis ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Itu adalah satu hal untuk dapat mengusirnya. Tetapi jika dia benar-benar ingin melawannya sampai mati, bukankah itu terlalu berlebihan? Saat dia memikirkan ini, Blood Demon tiba-tiba menoleh ke Huolun dan bertanya, "Tempat apa ini?" Dia juga tidak tahu di mana dia berada. Bagaimana Huolun bisa mengetahuinya? Tempat ini bahkan tidak memiliki nama. Tanpa diduga, sebuah suara malu-malu memanggil, "Lembah bunga segudang. Kenapa aku tidak tahu tempat ini disebut Myriad Flowers Valley?" Huolun agak tercengang. Dia tidak menyangka tetangganya ini bahkan menamai tempat ini. Namun, Myriad Flowers Valley terdengar cukup bagus. Dia segera mengangguk. "Ya, ini adalah lembah bunga segudang." Blood Demon mencibir lagi. Suaranya dipenuhi dengan niat jahat. "Di dalam Myriad Flowers Valley, kamu hanya bisa masuk tapi tidak bisa pergi. Jadilah baik dan patuh tinggal." Sial. Kapan aturan ini muncul lagi? Saya orang pertama yang tinggal di sini. Oke. Huolun berkedip. Bersambung.